الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله
حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بشرى لنا معسر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما فرما Ustadz Husain Bakar Hamsi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Ustadz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Laila binti Haji Musa Tiana Sari bin Haji Amsari wa usulihim wa furim wa ilayhi usan almarhum Al-Ustadz Haji Umay Ja'far Sadiq, Ustadz Haji Fatani Muhi, almarhum Ustaz Haji Ridwan Anwar, almarhum Ustaz Haji Faturin Zain, Ustaz almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti, Ustaz almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi wa usulihim wa furihim wa ila ruh Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan, Pak Haji Umar Mashkuri bin Fulan, Pak Haji Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, almarhum Pak Haji Martono bin Fulan, Pak Sudibyo bin Fulan, Pak Aris Kamaris Andika bin Fulan, almarhum Pak Waluyo bin Fulan, Pak Haji Abdurrahman bin Fulan, Haji Nurdin bin Fulan, almarhum Bapak Haji Yatim Akri bin Fulan, dan kita baca Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah pada meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Wali jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo silakan baca. Halaman 57 ya? 57. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atan bisiwakin
khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawwaku fa inis siwaka matharatun lil fami mardatun lirabbi. Terus satu lagi. Sittatun min sunanil mursalin al haya'u wal hilmu wal hijamatu wassiwaku wat ta'atturu wa kasratul azwaji. Dah, cukup. Ayo terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat 2 rakaat dengan bersiwak adalah lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ummu Dardah dan isnadnya hasan. Lalu selanjutnya, bersiwaklah kamu semua, karena siwak itu menyucikan mulut dan meridhokan pada Tuhan. Yang terakhir, 6 perkara termasuk melakukan kesunahan perilaku para utusan Allah, yaitu malu, murah hati, berbekam, bersiwak atau bersugi, mengenakan harum-haruman, dan banyak istri. Wah, Allah a'lam. ini nih. Tanggal berapa sekarang? 15. Yang terakhir saya akan nerangin dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Bab yang ketujuh, masalah keutamaan memakai siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwakin. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, saudara-saudara, orang tua yang sangat saya muliakan, dan juga ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah. Pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari-hari yang telah lewat, ibadah yang kita sudah lakukan, semoga Allah menerimanya, dan kerjaan yang mungkin banyak salah, hilaf kita, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Pagi hari ini pembahasan kita bab yang baru tentang keutamaan memakai siwak, bersiwak. Nabi menyatakan rak'atani, 2 rakaat. 2 rakaat salat sunnah kah, salat wajib kah? 2 rakaat bisiwakin. 2 rakaat itu dia menggunakan siwak, pakai siwak. Ya, jadi siwak itu dikantongin. Nabi mengatakan khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Lebih baik orang itu, dia ngantongin siwak. Saya pakai siwak, belum di ini siwak. Ini siwak dulu begini ya, Mas. Kalau siwak yang baru-baru ini udah dipres, lebih murah. Kalau siwak gini tuh kalau kita keluar dari Mekah, Madinah, satu gabung segitu tuh, 5 real. Ini murah ya. Sekarang siwak yang 10.000 udah dipres, udah diplastikin, udah steril lah, cakep. Ini kayunya model kayak gini. Ya, kita kedepankan aja nih. Kita pamerin ini mau siwak ini. Kita bahas ini dulu nih siwak. Jadi yang Nabi pakai ini, korma masih banyak. Ya, ajwa itu masih kita ketemu. Jadi belum berlaku hukum kias kalau masih ada barangnya. Belum berlaku diumpamain, dimisal-misalin
kalau masih ada barangnya. Kamu buka puasa pakai apa? Pakai kolak ubi, pakai teh manis. Kenapa? Nabi bukanya pakai manis-manis. Gitu. Selama itu bendanya itu belum ada, nggak ketemu, korma nggak ada, Pak. Jadi kita ambil manfaat korma itu rasa manis. Manisnya kita gunakan. Itu boleh. Yang lebih afdol, yang lebih utama, selama kormanya masih ada, beli kormanya. Kenapa? Bendanya masih ada. Habis makan korma, kalau buka puasa, baru makan kolak. Jadi sunnah nabinya ada, dan yang kita senengin, tradisi di timur ini, kita makan. Nah ini gitu juga nih, ini siwak. Bendanya masih diketemukan. Banyak sekarang. Cuman kita nggak perhatian dengan ini sih. Kita perhatikan emas, baju gamis kalau kita pulang tuh, batu cincin. Kita kalau pulang haji, kita gelar kasihkan di jamaah yang hadir 3, 4, 5 orang di rumah kita taruh siwak, gelar begitu sama batu cincin. Peminatnya banyak kemana yang ngambil? Cincin. Kita jangan rendahin dulu ini. Ini ada bendanya. Ini maaf nih agak melebar dikit. Masing-masing kita ini bukan kuno jamaah. Bukan kuno. Sekalipun dokter dan semuanya medis, dia punya tafsiran fungsinya apa itu tuh. Fungsinya siwak itu apa Pak? Gitu. Ya fungsinya kebersihan. Maka dicetaklah, dibikinlah berbagai macam merek odol dan sikat gigi. Boleh. Kita pakai zaman modern nggak apa-apa. Tapi jangan disingkirin benda yang Nabi pernah pakai gitu. Jangan ini disingkirkan, kemajuan teknologi diutamakan. Nah sekarang ini jamaah cari nanti di supermarket atau Indomaret. Sekarang itu produksi Pepsodent dia lebih angkat tangan tentang masalah penemuan dari siwak. Cina mengoreksi ada apa di siwak itu. Tapi mohon maaf, mereka yang ngerti tentang masalah bukan fanatik. Kita kalau udah fanatik biar benar kita nggak mau. Orang kalau udah fanatik itu sudah nggak maunya bukan dia lihat ini ada, fanatiknya tuh udah ogah aja udah. Ini dia periksa, coba kita lihat ada apa ini. Kesimpulannya saya nggak nerangkan masalah itu. Dia ambil tuh kayu-kayu siwak dan di blender ya mak, dibikin halus model kayak gini, dimasukin. Ya sekarang kan mesin banyak. Bekas beling-beling aja tuh yang namanya gelas-gelas yang nggak pakai berapa kilo taruh didaur ulang aja jadi ke gelas baru di Pulau Gadung. Tadi kita lihat beling-beling yang dipakai sama abang-abang itu sekilo sekian, kumpulin, cuci bersih, didaur ulang, dimasak. Nah ini punya alat di blender kalau saya bilang. Jadi tepung disatukan dengan Pepsodent. Sekarang Pepsodent siwak paling mahal. Warnanya kuning bungkusannya. Jadi dia mau buat kesimpulan kebersihan secara medis juga pakai secara Pepsodent dan sentuhan yang pernah Nabi pegang siwak dimasukkan dalam produk itu. Kalau mau dipisah gimana? Enakan gini, siwak pakai, Pepsodent pakai, itu lagi. Dua-duanya dapat. Cuman jangan ini dikecilin. Ini saya nggak mengatakan kelompok Islam mana yang ini dikecilin, ya. Ini hadis sahih. Kita baca nih sebagian. Sampai Nabi mohon maaf ya, mau tidur, itu siwak ditaruh di dekat bantal beliau. Tapi nggak model begini, kalau ini hancur kita punya apa? Mulut. Ini modelnya siwak begini, ujungnya itu nih, ujungnya kan ada ujungnya nih. Kira-kira jarak 3 cm dibunderin pakai silet kalau saya itu. Dah, nanti dikerok. Pakai silet aja gampang. Cutter apa silet gitu. Kulitnya dibuka. Udah, nah kan dia nggak ada kulitnya, dibunderin gitu. Ambil kita punya gelas yang kecil, pakai air panas, rendam di air panas,
udah mulai layu, udah mulai itu, ketok. Kalau ada martil kecil gini, sambil ketok puterin, ini puterin. Jadi biar ini merata ini terus. Rendam lagi di arang kan, ketok lagi sambil muterin sebelah kiri terus. Kira-kira 5 menit atau 10 menit terus. Lama-lama kita bikin ini terus. Ketok lagi sampai dia halus terus. Nanti modelnya jamaah kayak itu, gosok gigi. Kayak kuas terbuka gitu. Tuh. Ini putar-putar terus. Ntar balik ke mana terus. Rendam lagi di air panas gitu lagi. Udah bersih kita atur dah, udah cakep. Ini kecilin dikit, pendekin. Gampang, banyak pisau. Taruh di kantor. Wah, kita harus punya gaya Rasulullah. Apa itu siwak? Ini kita kagak jadi kiai. Apa itu? Jisamsu. Siwak iblis ini. Ada kebanggaan. Ini artinya kalau kita nggak pakai, kita nggak gunakan, jangan salahin orang pakai gini siwak. Jangan kata kuno, ini Nabi banyak gitu ini. Hadis ini temanya macam-macam kan. Sekarang masalah siwak. Jadi kalau ada orang di depan shop ini ada pakai siwak atau imam pakai siwak, jangan kata. Aduh. Tapi siwaknya jaga kebersihan. Habis pakai sampai di rumah cuci pakai air hangat. Ini siwak sejak dikasih mangkongnya tahun 70 sampai gini hari masih ada aja. Udah bawa macam-macam, bawa pete, bawa jengkol, itu yang kadang-kadang jadi jelek tuh siwak. Ya, jadi siwak bersihin, jadi kelihatan gaya cakep. Jangan siwak begini, ini siwak maksudnya. Siwak sekarang ada tuh kalau di tablet-tablet akbar, digelar. Mana siwaknya itu? Dipres, bagus. Kita tinggal pilih, itu bagus beli. Nah, susun, bagus kita bikin, taruh sini. Apa itu Pak Mu'alif? Siwak Nabi. Wah, tuh hebat. Lu bukan kiai, lagu kayak kiai. Kapan lagi ngamalin sunnah Nabi? Wah. Pak Ishak makan apa? Ini siwak. Wah. Ditanya, "Nang apa itu?" Jisamsu, sambar geledek gitu. Yang ini lu banggain, yang ini Nabi nggak lu banggain gitu tuh. Jadi kalau kita nggak bisa menampilkan gitu, udah ada paling minimal jangan nyalain orang yang pakai apa? Gitu aja udah. Ya. Gaya-gaya mereka apalagi, mohon maaf nih saya sebut aja lah. Di kalangan saudara kita Muhammadiyah nggak pakai. Dia pakai kias. Manfaatnya apa sih Pak? Udah ya pakai odol, angkat tangan boleh. Dia ngambil manfaatnya. Orang NU yang sebelah sono timur pakai kiai-kiai yang masih lama tuh. Bukan NU yang sini nih. Bukan NU yang model sekarang ini, NU jadi ngomong ke sini itu. NU yang model begini jangan dah. Yang dia baca tolal badru alaina di gereja dibaca begini sambil geledek emang itu. Wah, Allah, saya pikir ente NU apa ente? Maulid di gereja? Oh, lah, badak. Malaikat lu kalau bisa berupa manusia lu dibuang-buangin ke laut lu. Itu yang NU macam, aduh. Ini NU yang masih ada di Pasuruan, yang di Probolinggo. Saya kemarin ke sana. Oh, itu payainya. Gimana kabarmu, sehat? Itu. Aku sholat sunat dulu ya. Cakep. Makanan apa ini? Maaf, saya nggak makan ini. Istri saya nanti punya makanan khusus. Ini Guru Hadi termasuk NU lama. Saya naik kereta Argo Bromo sampai di tengah-tengah perjalanan Jawa Barat atau Jawa Tengah sekitar jam 7:30. Penumpang ini diharap untuk bersiap-siap akan makan malam. Makan malam. Yang berapa duit dibeli itu sama bos, itu usaha saya nggak sebut dah. Waktu makan malam saya bilang, Kiai, rumahnya dekat sini Bijana Tirta, udah meninggal orangnya. Kiai, makan malam ya. Mahfud anak udah dibikinin sama istri anak tuh nasi timbel. Jadi nasi timbel tuh dibungkus pakai daun pisang. Bikinnya sebelum berangkat, kan naik ke Gambir jam 3 sore, 3 siang. Ya mungkin habis zuhur dibikin. Nasi dibungkus kayak lontong, banyak itu. Guru, itu udah dingin guru. Ini kan udah jam 8, enakan ini ada sayur yang masih hangat. Kalau itu berasnya beras gua, airnya air gua, yang bikin bini gua, halal jelas. Kalau di kereta jangan. Itu namanya
Kayak model kayak begini, bakso kayak bola kasti, makan mangap. Ya. Kiai NU yang dulu selektif banget. Apalagi dia jadi yang lebar. Apalagi disediain air. Di sini airnya nih gelasnya gelas bekas itu merek bir bintang. Dalamnya misal air zam, enggak, aku nggak minum ini. Aku air keran aja, air keran pakai. Guru ini enggak. Dia bukan lihat dalamnya, mereknya. Ya Allah, orang-orang NU dulu tuh apik, tuh bahasa mereka apik. Apa tuh kalau disamakan bahasa kita apik itu? Berhati-hati. Lo beli itu gado-gado di Bu Maryam mana? Ibu Zainab ini guru, yang bagus, ada telurnya. Saya ngantri, saya paling dulu guru. Ya, Ibu Maryam mana? Jangan Zainab jangan. Guru, kalau Bu Zainab lengkap, ada empingnya juga. Ya. Ibu Maryam aja. Kenapa sih guru? Kalau Maryam dia jual gado-gado pagi selesai sholat subuh dia baca Quran, 6:30 dia ke klender baru jam 8 dia buka tuh sholat. Kalau Zainab nggak sembahyang subuh dia, ya Allah. Apa begitunya jemaah? Kalau kita bicara nggak selektif, suaminya istrinya jin kita beli. Jadi NU yang lama tuh selektif banget, berhati-hati. Bahasa mereka bilang apik. Jadi mereka menggunakan ini di kantongnya sini. Aku mau sholat, ada ambil air coba, aku mau rendam ini. Digosok dulu, ya Allah. Habib Abdurrahman As-Segaf sama. Dia mau khutbah, digosok dulu. Ya Allah, itu yang begitu tuh. Pepsodent dia pakai, siwak dipakai, dua-duanya. Jadi jamaah sekalian, ya itulah minimal. Jangan sampai nyalain orang yang pakai apa? Itu aja udah. Jadi ini pembahasan kita tentang siwak. Jadi orang pakai siwak 2 rakaat, sholat ba'diyah, qobliyah 2 rakaat. Ini Nabi mengatakan lebih baik dia tuh daripada orang yang tidak pakai siwak mengerjakan sholat sunnah 70 rakaat. Subhanallah. 70 rakaat yang nggak pakai siwak. Yang pakai siwak 2 rakaat. Nabi mengatakan khairun, lebih baiknya ini nih. Ini namanya keafdolan ya. Makan pakai nasi ke tangan kanan, bagus. Makan diawali baca bismillah, mana yang lebih afdol? Nah gitu. Nggak baca bismillah, sunnah. Nanti nggak baca, boleh makan ke tangan kanan. Yang ini belum baca afdol sebelum makan, dia bismillahirrahmanirrahim. Mana lebih afdol? Ini dia. Orang sholat sunnah, sholat wajib, pakai siwak, amin pakai siwak. Ini afdol dia kata Nabi bilang. Ya, emang sih buat kesimpulannya selalu memperhatikan kebersihan mulut. Karena kan kita kalau ngobrol, ini kita ngobrol sama Allah. Ngobrol manusia yang diperhatikan bukan muka dulu. Semburan mulut. Makanya kita harus siap permen-permen yang ada di itu pasti les apa biar semburannya enak. Nah, apalagi nanten baru kalau semburannya cakep, kekejeknya beda. Bini mau tidur makan jengkol mau petek, lakinya jujur, lu kayak kunyuk ini lu bau banget, biar wangi. Isa mau lebih dulu, cuman disinggung masalah siwak. Ya, siwak itu pembersih mulut. Nabi, ya Allah saya mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, mau wudhu pakai siwak. Artinya apa? Rasulullah perhatian mulut begitu hebatnya. Rasulullah perhatian mulut begitu banget, subhanallah. Makanya orang nggak geli, nggak jijik di saat Sayyidina Ali matanya merah memimpin perang. Mana Ali? Nggak hadir ya Rasulullah. Kemana dia? Matanya sakit ya Rasulullah. Panggil ke sini. Kenapa ya Ali? Mataku merah ya Rasulullah. Aku nggak siap untuk megang bendera ya Rasulullah. Diludahin sama Rasulullah. Rudahnya ludah. Makanan cuma apa? Korma dengan air zam-zam dan selalu bersih mulutnya. Sejak diludahin sampai beliau meninggal dunia, pengakuan Ali, belum pernah mataku sakit. Ya Allah. Baru tuh kita biar kiai bagaimanapun juga ludahin orang itu, insya Allah sakit mulu. Mana mau lagi ya, jangan Pak Ustaz, jangan. Jadi kalau di muka
Enggak manjur enggak usah. Rasulullah diproses, dilihat dari makanannya bersih, mulutnya bersih, ya Allah. Jadi ini kebiasaan beliau bahwa selalu menggunakan siwak. Jadi 2 rakaat orang yang menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak menggunakan. Boleh kalau ente mau bangga dan ente mau GR dengan pengamalan Rasulullah. Mohon maaf nih, bukan nyinggung, bukan jenggot aja dibanggain, sunnah Nabi. Banyak nih, nanti ada 6 sunnah Nabi. Bukan celana doang dicingkrangin begini, rombongan RCTI, rombongan celana tinggi. Bukan pasukan Pajero doang, pasukan jenggot rontok. Itu bagian Rasulullah emang, tapi ini bagian Rasulullah. Biar pakai jas rapi, wow, jadi direktur, ada siwak di sini. Pak, maaf Pak, itu di kantor apa Pak? Siwak. Ngapa salah? Gue berhentiin lu. Enggak Pak, senanya doang Pak. Ini Rasulullah begini. Itu. Harus ada kebanggaan. Ini Rasulullah begini. Waduh. Kalah kiai. Ustadz yang lagi ngomong gak kalah. Pak Muali pakai jas rapi. Dua-duanya Pak Ishak jadi direktur juga. Assalamualaikum. Saling ada anak buahnya. Hah? Di kantong jas mama Pak ada apa? Siwak. Galak mana Pak? Ini Nabi menggunakan ini. Waduh. Besok anak buah saya semuanya saya beliin siwak. Waduh. Dari security pakai siwak semua. Dibeliin 1 karung pakai siwak. Baru tuh membanggakan pengamalan Rasulullah. Udah dah, kalau gitu nggak bisa, asal jangan nyalain orang gitu aja dah. Tahu nyalain orang? Kita bahas karena siwak. Yang kedua, Nabi menyatakan tasawwaku, bersiwaklah kalian. Disuruh dengan fi'il amr, bersiwaklah kalian. Ya, jadi fi'il amr itu bentuk perintah, menjalankan perintah dapat pahala. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna siwaka matharatun lil fam. Siwak itu manfaatnya untuk membersihkan mulut. Ya, bukan begini. Jadi dibersihin dulu, dibersihin, kemudian diketuk-ketuk, kemudian sampai halus. Nanti dia modelnya kalau udah jadi bagus, modelnya kayak gosok gigi, kayak gosok bukan odolnya, gosok gigi, lembut kayak koas, kayak koas, nggak lembut. Apalagi yang mahalan lagi, beli dari 10.000, 10.000. Kalau rokok satu berapa rokok? Yang suka ngerokok berapa? Yang suka ngerokok berapa satu rokok, satu batang? Belaga nggak tahu lagi, diam aja. Hah? 2.000? Rokok kaum? Satu rokok 2.000? 3.000? 3.000 satu. Sehari ada nggak dia ngerokok 2? Sebungkus, kan sebungkus berapa dia? Berapa? 30.000. 30.000 sehari. Seminggu berapa? 210. Itu sebulan? Ayo hitung lah, hitung dah. 900.000 sebulan. Setahun? Urusan rokok cuman diisep, asapnya dibuang. Ada orang ngisep, ada orang lagi bakar sate dibuang. Kalau ada orang dimakan, yang enak kan ada manfaat, misalnya martabak makan telan tuh kenyang. Ini ngisep itu asap dibuang lagi, termasuk orang apa tuh? Orang ngisep itu asap, habis ngisep asap dibuang, namanya orang apa tuh? Jadi jamaah dengar nggak sini? Kan yang dimakan bukan tembakau kan, yang dimakan asapnya kan. Ada lagi kalau ada yang ngerokok tuh yang pakai HP, saya kaget, saya belum tahu. Bos, oke orang tabunan Pak. Nah, itu kan yang dimakan HP-nya apa asapnya? Setelah diisep dibuang kan melalui mulut, melalui hidung. Ada lagi yang lebih dongok lagi, itu asap dibundir. Itu termasuk orang apa tuh? Hah? Kita sepakatan ya. Orang apa tuh? Makan asap, ngisep asap, dibuang, orang apa tuh? Bahasa nanti orang gila ya, gitu ya. Jadi yang ngerokok termasuk orang tuh. Jadi jamaah nih, manfaatnya sekian ribu, apa manfaatnya? Mubadirnya ada. Ini sunnah Nabi jamaah.
Jadi bersiwaklah kalian. Fa inna siwak, karena siwak itu membersihkan mulut. Kalau nggak percaya, coba aja ngerokok giniin, pakaiin sapu tangan putih. Tuh, nah gini nih, ini kuning sekali. Mungkin kita ngerokok sekali, 2 kali. Ini yang tahuan di sini, yang di paru-paru. Berhenti dah ngerokok dah. Ya, di sunnah Nabi nih bersiwaklah. Kenapa siwak itu manfaatnya adalah membersihkan mulut, mardatun lil rabbi, tuh, mendapatkan keridhaan dari Allah. Spesial nih, namanya kayu Irak. Ini namanya kain apa namanya, kayunya kayu Irak. Jangan dikias dengan kayu di Indonesia. Kalau kayu Indonesia hampir mirip rotan, gigi kita habis. Rotan tajam-tajam, ya. Kayunya khusus. Kita belum punya di Indonesia ini numbuhkan kayu Irak begini. Jadi nggak ada apa namanya seraput-seraput gitu. Jadi dia halus. Ya. Nanti beli dah 10.000, ya. Kita gunain aja sekali-kali pakai, nggak apa-apa, ya. Biar selama hidup kita pernah menjalankan, mengamalkan sunnah Nabi, namanya pakai apa? Siwak. Nanti kalau didaftar di absen di akhirat, siapa yang cinta Rasulullah? Ya Rasulullah. Berapa kali haji? Sekian. Pernah ziarah Rasulullah? Pernah. Apa yang kamu amalkan dalam hidup? Ini ya Rasulullah. Apa lagi? Ini ya Rasulullah. Pernah nggak yang aku pakai kau pakai? Apa ya Rasulullah? Siwak. Oh, enggak ya. Yang kau pakai apa? Hisab hitungan 2, 3, 4. Wah, lu bukan nurin gua, lu jin lu. Ya Rasulullah, kamu gunakan tidur, waktu mau wudu, waktu mau salat, aku pakai ya Rasulullah. Biar nggak lazim, nggak biasa, pernah itu udah cakep. Biar 2 kali. Kalau saya punya duit sih saya beliin dah. Waduh, biar pakai siwak semua. Nanti dah kalau presidennya Anies Baswedan, ke sono ngomongin. Dapatkan siwak namanya, siwak yang bagus, yang 15.000 tuh. Pakai Pak siwak Pak. Atau apalagi udah izin, waduh. Kita bukan apa mau nyomongin. Nabi pernah menggunakan ini. Bapak hadisnya mana? Orang-orang mereka mana? Hadisnya ada. Kitabnya jelas, ini ada kitabnya. Ini baca Pak. Ini kecil, kitabnya targhib, macam-macam. Ya, jadi jamaah kembali ke masalah manfaatnya siwak, manfaatnya odol, manfaatnya sikat gigi. Agar mulut kita bersih, agar Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena mulut itu tempat simpang siurnya zikir, baca Quran kan. Ya Ustadz Muammar ZA begitu dia, dibersihkan mulut. Dia waktu saya ngaji sama dia siapkan latihan tiap pagi itu jarak kira-kira 2 jengkal, lilin ditaruh sini ditiup. Saya ngaji sama dia itu cukup lama, 2 tahun di dekat belakang MPR. Itu rumah dia dulu tuh. Masih Ustadz Imron di sini jadi satu. Jadi cara napas panjang dia selalu kalau pagi ditaruh lilin kayak jarak begini ditiup sampai mati. Pakai napas panjang. Diundang di Cipinang sini nih. Baca Fatihah sekali napas. Yang capek kita yang dengerin. Waduh, lama banget nih. Dia yang baca, kita yang capek. Nah dia lazimkan mulut itu penentu suara. Ya. Kebersihan mulut dan kesehatan mulut itu menentukan suara. Qari dan mubalik modalnya di mulut. Penyanyi juga. Ya. Jadi jamaah sekalian itu manfaatnya. Nah, ini hadis yang keberapa nih? Ketiga ya. Sittatun, ada 6 macam. Min sunanil mursalin, dari kebiasaan para nabi-nabi dulu dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 6 kebiasaan nabi ini. Boleh kita, ini kebiasaan. Sunan itu artinya sunnah. Ya, kalau diartin bahasa kitanya sunnah itu perilaku yang nggak pernah ditinggal. Kebiasaan lah. Kebiasaan para nabi, nabi-nabi dahulu Nabi Muhammad ada 6. Apa yang pertama? Al-haya. Nabi-nabi dahulu dan Nabi Muhammad wataknya itu nggak bisa berubah, punya rasa malu. Punya rasa malu. Malu bener malu. Nabi waktu naik ke, menurut riwayat naik ke Ka'bah, karena Ka'bah mau dilihat itu ada bangunan yang itu, Nabi itu betisnya tersingkap dikit, Nabi turun buru-buru. Ada ya Rasulullah, betisku kelihatan. Maaf, ya Allah, malunya begitu jemaah. Kalau kita ini udah perempuan pakai celana pendek, ya Allah, naik motor paling tinggi begitu.
dalamnya kelihatan, kita di belakang naik mobil, ya Allah, di lampu merah sama berhenti, di depan dia. Kita lihat dosa, nggak dilihat. Mohon maaf nih ya, zaman sekarang udah hilang rasa malu, udah cuek. Jadi kebiasaan para nabi itu, watak-watak mereka itu, ya malu. Malu di hadapan Allah. Kiai-kiai dulu gitu, ke kamar mandi aja jamaah, dia mau pis-pis, dia mau buang hajat. Jadi ada anduk spesial. Jadi ada anduk untuk yang kering, nanti selesai. Ada anduk yang agak demek basah. Jadi kalau dia masuk kamar mandi, udah pakai anduk biasa, dibeli yang besar. Jadi dia masuk, mohon maaf ya, celananya didodorin semuanya kolonel, pakai anduk biasa. Nanti dia mandi, pakai anduk itu, mandi. Jadi nggak pernah lihat kehormatannya. Udah selesai disangkutin anduk yang kering lagi. Dan dijemur itu. Setiap mandi ada anduk. Saya yang lihat langsung, saya punya guru di Manggarai ini. Ya. Dan kadang-kadang kebiasaannya dua, pakai topi. Topi khusus di kamar mandi, pakai topi songkok kalau orang dulu. Ya Allah. Jadi dijaga palanya sampai itu dibuka, pakai ini mandi. Makanya Sayyidina Ali punya gelar karramallahu wajha, indah, mulia muka Sayyidina Ali. Kenapa? Di antara yang belum pernah melihat satupun Sayyidina Ali, nggak pernah lihat arca, artinya tepekong atau itu apa namanya sesembahan mereka itu ya patung. Yang kedua, mohon maaf Sayyidina Ali belum pernah melihat kehormatannya, maka mulia. Kalau kita mah, kita ukur kita. Berapa senti lu ya? Begitu. Sampai geledek emang. Kita gak mulia kita. Ya Allah, bukan kehormatan kita lagi dilihat. Kehormatan orang lain. Kita lihat mata kita, mata ustaz udah kotor kita. Makanya gak bisa khusyuk kita, gak bisa nangis. Ngadep ke Allah. Kenapa? Mata kita udah kotor. Apa aja dilihat? Allah. Kemarin waktu kita motong kambing kita lihat nggak? Tapi nggak pakai celana kita lihatnya. Kalau perempuan, ya Allah, dijaga matanya orang dulu pakai itu tutup. Kemudian nggak pernah melihat kehormatannya. Jadi sunnah Nabi dulu itu mereka melazimkan malu gitu. Boleh lah kita lihat misalnya. Teman kita ngadakan acara pernikahan, di pernikahan di resepsi di rumahnya ada acara-acara dangdut gitu kan, organ tunggal. Boleh nggak anak titip aja nih ya, nanti ke sana, nggak titip anak nggak ada. Ada orang yang masih begitu, nggak ada. Risih kita datang juga, nah itu dibisikin namanya tuan rumah, MC-nya, datang, mbak ucapin selamat datang ya, ada guru kami datang. Selamat datang kepada Ustadz Mahfud Abdul Ghani. Kita masing-masing. Barangkali Pak Ustadz menyumbangkan lagu, sabar ledek banget. Ya aduh, itu yang risihnya gitu jemaah. Itu pakai gamis paling depan. Nah, tuh perempuan nggak mungkin pakai mukena nyanyinya. Kalau saya ketat, nah semuanya ketat. Kita di depan, bagaimana kita? Masa kita lihat sendok aja begini? Aduh itu lagi. Itu orang ulama-ulama dahulu yang menjaga pribadi karismanya, anak nggak datangnya. Ada acara yang kudu gambus, biar gambus anak nggak datang. Itu namanya malu. Ya. Kalau sekarang siapapun udah dilepaskan rasa malunya. Yang kedua, para nabi-nabi dahulu kebiasaan mereka wal hilim. Hilim itu artinya lebih daripada sabar, ngayomi gitu, bijak banget. Al-hilim itu artinya orangnya bijak. Enggak apa-apa ya, ini jatuh, enggak apa-apa ya, gitu. Ini kiai jatuh ini apa airnya itu, enggak, gampang. Nanti anak lama. Itu hilim. Dia kesenggol air tuh kiai jatuh, ya enggak apa-apa. Ya udah air ini. Itu hilim. Kalau kita, lu nggak ngeliat lu buta mata lu, goblok lu, mulutnya ketus banget, sorbannya gede, pakai spray, datang ke anak cium tangan, habis tuh teh manis gua, goblok lu, ya nggak ada hilim.
Dulu keterjak burak, ya Allah, nggak payah, iya Dian. Itu hilim. Boleh cuma hilim sama anak, sama istri. Apa gimana itu rasanya itu sayur bayam? Asin apa Pak? Coba asin Pak. Enggak apa-apa ya. Cukup enak ya. Biarin. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ayah paling seneng. Ayah ini darah ayah ini lagi rendah ini. Darah ayah sekarang lagi rendah. Butuh yang semangat nanti mau makan sate kambing biar naik dan masuk darah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya Allah. Itu hilim. Ya ini kajian emang dasar goblok lu. Cobain dulu kalau masak. Itu namanya ketus. Jadi sifat hilim ini para nabi-nabi itu, mohon maaf, ada orang kencing Rasulullah ngadapinnya hilim. Sayyidina Abu Bakar, Umar hampir mau dipukul tuh orang. Nggak punya otak lu kalau bahasa kita. Ini masjid loh, kencing banyak banget. Nabi, sini. Umar sana, coba ambil air. Berapa ember kalau siram, selesai. Sini. Ada apa Muhammad? Besok kalau ke masjid, ya Allah, nggak boleh ngotorin rumah Allah ya. Ini nggak apa-apa sekarang. Saya nggak tahu Muhammad. Iya jangan, ya. Nggak apa-apa. Itu namanya hilim. Makanya dia sampai ke kampungnya ini, sampai ke pegunungan, dia bilang, kalau masuk Islam melalui Muhammad aja, orangnya hilim. Jangan lihat kayak Umar, gue mau disengkat sama dia. Hilim itu penting. Ada sabar, ada mendidik. Itu nabi-nabi dulu itu punya sifat apa? Hilim. Hampir tapi nggak sama. Hampir 30%. Kayak guru TK. Nah gitu. Tuh anak kita kan bandel. Sini nak, sini. Wah, saya ceramah di hutan kayu bagian TK itu. Wah nggak bisa saya. Lagi ceramah disambit sama kue. Gimana ya? Ustadz ini ya, nggak boleh nak. Makanya kalau cari bini guru TK enak. Papa mau ngapain malam Jumat? Papa bodoh sabar banget. Ya jadi hampir gitu. Orang penyabar, penyayang, itu namanya hilim tuh. Kebiasaan Nabi ketiga apa? Wal hijamah. Apa namanya apa namanya itu? Di apa namanya? Di hijamah tuh. Itu sunnah itu. Dan sekarang boleh tuh di mana-mana banyak. Apalagi cara-cara pakai medis gitu, cakep itu. Jadi ngambil kotoran dari darah itu. Ya, itu hijamah sunnah Nabi. Sekarang udah dibenarkan ini sunnah Nabi. Itu bagian yang ketiga ya. Yang keempat, nah ini pembahasan kita siwak. Biasa para nabi-nabi bukan Nabi Muhammad doang. Nabi-nabi dulu sampai Nabi Muhammad memakai siwak. Artinya apa? Kalau secara ini selalu memperhatikan kebersihan mulut para nabi. Yang berapa? Kelima, wat ta'atur. Para nabi-nabi dulu senang berwangi-wangian penampilan. Nabi Muhammad apalagi paling cakep-cakepnya nabi, paling gantengnya nabi Muhammad. Nabi Yusuf ganteng tapi nggak punya wibawa. Sempat ditegur oleh Zuleha, dianggap anak angkat. Nabi Muhammad ganteng, lengkap, suaranya lebih daripada Nabi Daud, punya karisma. Orang-orang Ansor Madinah sampai sekarang Pak, orang Madinah itu paling cantik-cantik. Emang sahabat-sahabat nggak punya anak gadis-gadis? Banyak. Kalau Nabi menunjuk aja, gimana anakmu? Nabi enggak. Kegantengannya bukan untuk itu. Rasulullah kawin sama seorang janda yang punya anak banyak, umur 67. Gimana nih sahabat Nabi, aku punya suami gugur medan perang, gimana anak-anaknya? Nanti aku adukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada nenek-nenek ini punya anak sekian ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Tanyakan pada dia. Mau nggak dia jadi istri? Biar aku bisa ngayomi, aku bisa berhubungan dengan anak-anak yatim itu, aku akan berikan. Ya Allah, supaya aku halal ke rumah dia, biar halal ke rumah dia, ibunya aku jadikan istri gimana? Umur 60, 65, ada 67. Apa yang diharapin umur 60? Pakai lift juga mencong. 60. Dua. 60 mau kawin sama 60. Capek kita.
Ayo diajak kondangan, sedang lain sebelah, kanan semua dipakai. Nabi pilih gitu, nggak fitnah. Kalau Bung Karno apa istri banyak yang cakep-cakep. Rahmatullah, Nabi nggak begitu. Ganteng, maka ini nenek bilang, Nek, aku udah adukan sama Rasulullah. Gimana? Supaya diayomi anak-anak nenek nanti dibiayakan untuk sekolah. Gimana kalau mundar mandir Rasulullah ke rumah nenek, nenek dijadikan istri Rasulullah sebagai suami. Kalau bahasa kita, masa dia ngarapin apa sama aku? Benar sahabat Nabi. Iya nek, nek siap Rasulullah. Sama juga misalnya, nek orang Cipinang, dia mau kemari itu Pak Anies siap jadi suami nenek. Ah yang bener. Setingkat Nabi Muhammad. Oh, ente jangan sudutin Rasulullah yang sebagaimana orang Barat. Nabi itu sekian tinggi. Lihat istrinya yang mana? Paling istri Aisyah satu. Enak aja lihat sejarah, jangan sepotong-sepotong. Seluruhnya lihat sejarah. Kalau ente bandingkan dengan pimpinan dunia, punya bini sekian-sekian, nah ente lihat bininya. Motivasinya apa kawin dengan mereka? Jadi Nabi orangnya punya sifat begitu tuh. Ya, satu di antaranya adalah bahwa Rasulullah sifatnya wangi, harum, ganteng. Kalau baca Quran Inna Fatana, beliau baca, waduh, Rasulullah kalau pakai baju apa aja cocok, orangnya cakep, pakai baju hijau, bagus. Waduh, jangan lihat Rasulullah, bayangin orang-orang Arab yang masih ada, anak-anak habaib, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Kita pakai sorban, aduk-adukan, ini salah, muka lu gatel. Ya Allah, Rasulullah cakep, mulutnya wangi, subhanallah. Yang keenam, ini kebiasaan para nabi, at-ta'attur, suka berwangi-wangi. Kalau itir itu artinya minyak wangi. Kalau itu Ka'bah, dulu saya nggak tahu itu pewangi, nggak taunya dipakai minyak wangi, disemprot. Coba dah, kalau nanti kita pergi umrah, nyentuhkan kita punya kepala, kita cium itu apa namanya, batu Ka'bah, wangi. Nggak tahu waktu dilap mereka campur parfum. Paling Hajar Aswad, wangi. Rasulullah wangi. Beliau kalau bangun Rasulullah itu bekas duduknya sahabat pada tahu ya Rasulullah. Anak kecil disentuh sama Rasulullah. Anas bin Malik masih kecil, kata ibunya bilang, Nas, apa Mi? Kamu disentuh pala sama Rasulullah, wangi, harum. Gang yang dilihat Nabi, mereka tahu ini Nabi Muhammad lewat sini nih. Jadi figur Rasulullah tuh mukanya cakep, harum, mulutnya juga bersih. Itu Rasulullah. Wangi. Coba kita kalau bangun misalnya, saya pakai, mau nggak bekas dia duduk kita cium? Ngapain? Bekas Ustadz nih, Rasul bekas bangunnya, tahu nih Rasulullah lewat sini, harum. Itu kebiasaan para nabi, senang harum, senang wangi, senang penampilan, senang bersih, senang keren. Cakep ya Allah. Yang terakhir dah. Terakhir apa bacanya? Kasratul azwaj. Para nabi-nabi dahulu ya kebiasaan memperbanyak istri. Ini jangan salah paham nih. Hakikatnya jamaah, hakikatnya dua. Mengangkat derajat wanita sebenarnya tuh. Mengangkat derajat wanita. Kedua, menghilangkan kepanasan seks bagi laki-laki. Satu misalnya, wanita manapun kalau punya istri kita banyak, binnya ke kita kalau punya anak. Nggak boleh emansipasi wanita dibalik. Oh, perempuan juga wajib punya suami, boleh 4. Oh enggak. Posisinya si istri itu bagikan gelas. Nah suami bagikan teko. Gelas 4 boleh nggak? Tekonya 1, airnya sama. Kopi semua. Coba kalau misalnya gelasnya 1, tekonya 4. Ada yang air teh, ada yang bejigur, ada yang susu putih, ada yang orson kuning, ada yang warna merah itu marjan. Airnya macam-macam. Kita minum anyang-anyang. Binnya bin apa udah? Bin macam-macam jadinya. Tuh, itu 1 tuh. Nabi punya istri banyak.
Jadi kenapa sebabnya itu? Mengangkat derajat wanita. Yang kedua apa? Kepintaran mereka itu biar tua ada pintar masak. Diajarin cara masak. Ini Rasulullah pintar menulis kayak Aisyah. Berguru mereka pada Siti Aisyah. Jadi mengangkat derajat wanita. Begitu sebetulnya Bu. Yang kedua, wanita itu sekarang, apalagi sekarang, ini bukan zaman Nabi, zaman sekarang ini secara hitung-hitungan banyak perempuan Pak. Kalau nggak percaya Bapak, jam 4:30 datang ke kawasan Pulau Gadung. Yang keluar itu kerja-pekerja, banyakkan perempuan. Di Arion kalau keluar, banyakkan perempuan. Sayang dia tuh. Sayang, enggak banyak. Laki-laki boleh 1, yang adil. Perempuan boleh 4. Kalau bisa. Man, perempuan kita ajukan poligami ayatnya jelas, ente beriman enggak? Enggak, saya enggak terima. Gimana mah? Mau masuk surga enggak mah? Izinkan aku mah, kawin lagi poligami mah, biarin neraka, mau apa? Enggak. Hari itu orang-orang PKS kadang-kadang ada yang begitu. Papa enggak kawin lagi Pak. Ya Allah. Dia nyariin. Saya punya anak, saya punya cuma teman yang nyariin bininya. Teman kawan dicondet. Papa harus kawin lagi. Aku bangga loh kalau punya suami, punya istri banyak. Berarti aku punya saudara. Aku dibersaudarakan ya. Aku yang tertua, aku punya ada lagi istri papa yang kedua. Saudara kan ya? Iya. Aku yang cariin. Dicariin di BKT sono. Orang cakep. Yang nyariin perempuan nyariin nggak salah. Kalau kita kan menang make up doang. Kamu mau nggak kawin sama suamiku? Enggak aja, maka orangnya adil. Ini kamu besar nggak? Ya lumayan, coba aku lihat. Begitu, laki perempuan mau perempuan. Udah. Kamu bisa sistem gini nggak? Bisa. Ya benar ya. Kalau kau mau benar mau, coba aku lihat tubuh kamu. Perempuan. Oh boleh juga nih. Biar aku punya suami merasa puas dengan. Benar, iya. Kau pakai ini ya, pakai alis mata palsu ya, bulu mata. Kenapa? Suamiku begitu loh. Iya. Nggak usah beli mahal-mahal di tukang mainan, gue banyak 3.000. Tempelnya pakai color blue. Udah diatur sama bini kita yang pertama. Ntar yang kedua kita lagi. Ini di masjid yang ngomong. Saya nggak sebut cuma orangnya. Kalau orang nggak percaya Pak Ustadz, datang ke tempat saya dicondet dari Al-Hawi sebelah kanan. Yang kedua gini juga. Sepakat. Gimana Bi? Manggil Abi kan, Abi itu bapak. Phone lagi ya. Aku cariin nanti. Ya Allah, dia nyariin. Subhanallah, dapat sama orang Sukabumi. Bi, saya ketemu gini Bi. Udah. Jadi kalau udah dapat informasi, itu udah oke udah. Yang promosiin bini. Wah, suamiku begini loh. Wah, adil. Itu yang bukti ini adekku nih, yang bini kedua. Tanya, belanjanya sama, 100 ribu semuanya. Setiap malam Jumat di rumahnya, besok malam Jumat sama semuanya. Boleh begitu. Ini boro-boro nawarin. HP bunyi aja, Aminah dibanting nih Aminah. HP doang, ini siapa fotonya? Perempuan namanya Jono. Nah, perempuan namanya Jono. Lebih ini lama-lama, halo siapa? Ada om ini enggak? Nah, kok Jono suaranya begini? Habis dah. Udah dendam di kolom dah, habis dah. Gue ngeper banget nih cerita ngomong. Jadi jamaah sekalian, kalau ada kemampuan itu para bini-bini tuh boleh tuh mau perbanyak wibawa kalau mereka tuh. Oh, di kalangan mereka kita tampil bini 1. Ente kecil, kita gitu. Ente orang kider lah, kok kider beb? Ente pulang ke situ lagi begitu gitu jemaah. Bini 1, kalau bini 4 besok sono, laki-laki baru. Kita kan ini pulang kapan lagi tadi? Situ lagi. Orang kider. Itu kata mereka ya. Jadi jangan salahin dah yang istrinya banyak, itu ngamal sunnah Nabi. Cuman sunnah Nabi kata ibu bukan itu doang gitu tuh. Pakai siwak tuh. Orangnya tabah dan orangnya pengayom. Apalagi tadi senang wangi-wangi. Ini kita kadang-kadang pilih sunnah Nabi yang enak, apaan kawin banyak. Banyak sunnah Nabi yang lain. Nah, saya kira cukup jamaah ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Saya ingatkan besok hari Selasa tuh jamaah akhir tahun. Jadi kalau bisa akhir tahun habis sholat asar di rumah atau di musola baca doa akhir tahun. Selasa besok tuh.
Nah, malam Rebunya habis maghrib baca doa awal tahun. Tuh awal tahun 1440 berapa? 5 ya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah berikan kita selalu sehat, gemar hadir ngaji. Allah ampuni setelah kita lewat ini dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi'a syani wa daraji.